Perkenalkan, saya Nadia Triutami, peserta Latsar tahun 2022, angkatan 46, nomor urut 36. Pada hari ini, saya akan melakukan wawancara dengan salah satu narasumber mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara. Narasumber kali ini sudah ada di samping saya. Bisa diperkenalkan dengan kakak siapa? Ya, halo semuanya. Perkenalkan, saya Ria Dwi Ramawati. Usia saya saat ini 21 tahun dan saya merupakan mahasiswa dari salah satu politeknik negeri di Malang. Kalau boleh tahu nih, mahasiswa apa? Saya mahasiswa jurusan kebidanan. Kebidanan ya kak. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Ya. Selanjutnya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara kepada kakak. Silahkan kakak menjawab sesuai dengan pengetahuan yang kakak miliki. Ya, baik. Bisa kita mulai kak? Boleh? Untuk pertanyaan yang pertama, apakah kakak mengerti atau tahu mengenai wawasan kebangsaan? Ya, tentunya tahu ya, karena itu merupakan salah satu pelajaran pada saat saya SD sampai SMA di mata pelajaran PKN. Begitu ya kak. Kalau begitu kakak bisa menjelaskan apa sih wawasan kebangsaan itu? Kalau menurut saya nih ya Mbak, wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang dari masing-masing individu yang tentunya harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia terkait dengan persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia, dan tentunya harus sesuai dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan Undang-Undang Dasar 1945. Dari jawaban kakak, berarti apakah wawasan kebangsaan itu merupakan hal yang penting? Ya, tentunya penting sekali. Bisa dijelaskan alasan mengapa wawasan kebangsaan itu penting kak? Ya, kalau menurut saya ya, dilihat dari pengertiannya saja tadi kan cara pandang yang harus dimiliki oleh masing-masing masyarakat di Indonesia nih ya Mbak. Nah, itu tentunya harus dimiliki dan penting karena untuk menyamakan persepsi lah, menyamakan persepsi antara seluruh masyarakat di Indonesia terkait dengan persatuan dan kesatuan di negara Republik Indonesia. Dan tentunya juga itu menjadi karakter ya dalam hidup bersosial masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya untuk bisa mewujudkan Indonesia yang lebih sejahtera dan lebih maju lagi. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya, pertanyaan mengenai bela negara. Apakah kakak pernah mendengar mengenai bela negara? Ya, tentunya pernah, karena itu berkaitan dengan wawasan kebangsaan yang tadi ya Mbak. Ya, benar banget kak. Lalu, apa kakak bisa menjelaskan apa sih bela negara itu? Seingat saya nih ya Mbak, seingat saya bela negara itu merupakan suatu bentuk sikap, bentuk perilaku atau tindakan terhadap kecintaannya kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang dimiliki oleh seluruh masyarakat di Indonesia, baik dari usia muda hingga usia tua. Lalu menurut kakak, apakah bela negara itu penting? Ya, kalau menurut saya penting sekali ya Mbak. Bisa dijelaskan mengapa bela negara itu penting? Ya, menurut saya ada beberapa manfaat atau pentingnya kita mempunyai sikap bela negara. Yang pertama itu membentuk jiwa disiplin. Disiplin ini bisa disiplin waktu, disiplin perbuatan atau disiplin perilaku yang nantinya tentunya berpengaruh terhadap kehidupan kita dalam bermasyarakat. Kemudian yang kedua itu menumbuhkan jiwa kebersamaan atau solidaritas antar masyarakat di Indonesia, khususnya di lingkungan tempat tinggal dari individu tersebut. Dalam kehidupan sehari-hari, bisa kakak sebutkan tindakan apa saja yang mengimplementasikan bela negara? Ya, banyak ya Mbak. Kalau misalkan bisa kita klasifikasikan dari lingkungan sekitar dan lingkungan perkuliahan ya yang menjadi aktivitas saya sehari-hari. Kalau di lingkungan perkuliahan itu banyak sekali yang bisa kita lakukan terkait dengan bela negara. Mungkin bisa disiplin waktu ya, disiplin masuk jam perkuliahan, kemudian disiplin dalam mengerjakan tugas, mengikuti upacara pada saat upacara di kampus ini ya yang diadakan oleh kampus, dan juga menyanyikan lagu Indonesia Raya itu juga merupakan salah satu bentuk kecintaan ya menurut saya. Terus juga kalau di lingkungan sekitar kita bisa menghormati orang yang lebih tua dari kita, bukan berarti kita tidak menghormati orang yang setara ya dengan kita, tapi kita harus lebih menghargai orang tersebut.
Kemudian juga bisa hidup bersosialisasi, mungkin bertukar pendapat atau saling memberi masukan terhadap isu-isu yang ada di lingkungan sekitar. Itu juga merupakan salah satu bentuk bela negara ya menurut saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Ya. menurut kakak, apa yang akan terjadi jika warga negara tidak memiliki pengetahuan mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Kalau menurut saya ya Mbak, dari sekian banyaknya masyarakat di Indonesia ini, tidak mungkin rasanya jika tidak ada warga yang memiliki rasa bela negara atau wawasan kebangsaan tadi. Mungkin ada beberapa lah masyarakat di Indonesia yang tidak mempunyai wawasan kebangsaan atau bela negara tersebut, dan itu dampaknya bisa saja masyarakat yang tidak mengetahui pengetahuan terkait itu bisa jadi dia itu tidak bisa berkontribusi dalam menjaga persatuan dan kesatuan di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Seperti itu. Lalu, menurut kakak, apakah masyarakat Indonesia saat ini sudah memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara? Seperti jawaban saya yang tadi ya Mbak, mungkin ada beberapa masyarakat di Indonesia yang tidak mempunyai pengetahuan tersebut. Kemudian, jika memang tidak memiliki wawasan kebangsaan dan bela negara, cara apa yang bisa kita lakukan agar masyarakat atau warga negara ini bisa paham mengenai wawasan kebangsaan dan bela negara? Mungkin bisa diterapkan pada saat dia masih sekolah ya Mbak. Nah, itu pada saat sekolah mungkin kita bisa memberikan contoh-contoh penerapan dari sikap bela negara, kemudian kita juga memberikan atau memaparkan wawasan kebangsaan, sehingga pada saat dia dewasa cinta atau sikap bela negara dan wawasan kebangsaan itu semakin tinggi. Menginjak ke pertanyaan berikutnya mengenai beberapa isu-isu yang ada di Indonesia saat ini. Apakah kakak tahu mengenai ibu kota negara Indonesia saat ini itu berada di mana? Ya, tentunya tahu. Di Jakarta kan? Ya, benar banget. Terus apa kakak pernah mendengar isu atau wacana jika ibu kota negara kita itu akan dipindahkan? Iya, tahu. Itu sering sekali muncul di beranda media sosial saya ya, pada saat masih rame-ramenya dulu itu. Di mana kalau boleh tahu? Kalau tidak salah di Kalimantan Timur ya? Ya, benar banget. Ya, betul. Terus apa kakak tahu alasan pemindahan ibu kota negara kita? Waduh, sebatas pengetahuan saya nih ya Mbak, kalau berdasarkan yang muncul ini ya, yang pertama itu karena kemacetan di Indonesia, kemacetan di ibu kota di Jakarta, kemudian banjir juga menjadi masalah yang diangkat di situ, kemudian banyaknya penduduk di wilayah Jakarta, dan yang terakhir itu kalau tidak salah itu pemerataan pembangunan setahu saya. Baik, terima kasih atas jawabannya. Menginjak ke isu berikutnya. Apakah kakak mengetahui berapa periode masa jabatan presiden dan berapa lama di setiap periodenya? Untuk periode setahu saya itu 2 periode ya Mbak, untuk setiap kandidat presiden yang terpilih. Kemudian untuk setiap periodenya itu 5 tahun. Apakah kakak pernah mendengar berita atau wacana mengenai ditambahnya periode masa jabatan presiden? Ya, pernah. Itu yang bahkan sempat demo-demo kemarin itu kan? Ya, benar. Terkait 2 isu yang sudah saya tanyakan sebelumnya, bagaimana kakak menanggapi isu tersebut? Ya, pastinya saya akan terus memantau ya Mbak. Saya akan terus mengikuti bagaimana perkembangan isu tersebut, mengikuti berita-berita yang berkaitan dengan isu tersebut. Kemudian nanti apapun hasilnya, bagaimanapun nanti kelanjutannya, saya akan mendukung dan menerima asalkan ketentuan tersebut, keputusan tersebut sudah disahkan sesuai dengan Undang-Undang Negara Republik Indonesia yang berlaku. Dan saya berharap semoga isu-isu tersebut akan mendapatkan kejelasan ya, segera mendapatkan kejelasan agar tidak terjadi pro kontra atau kontroversial bagi seluruh masyarakat di Indonesia tentunya. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Jawaban Kak Ria dari awal wawancara hingga akhir sudah sangat bagus.
Sekian wawancara kita pada sore ini. Terima kasih. Baik, perkenalkan, saya Made Dwi Artawan dari kelompok 3. Saya sekarang bersama salah satu narasumber kita, Pak Gungari. Mungkin sebelum saya tanya-tanya ke Pak Gungari, mungkin Pak Gungari bisa perkenalkan terlebih dahulu. Silakan Pak Gungari. Baik, terima kasih Bapak Artawan. Perkenalkan, saya Agung Hari. Saya berusia 20 tahun. Profesi saya penjaga tahanan. Baik, terima kasih Pak Gungari. Jadi itu perkenalan singkat dari Pak Gungari. Jadi saya mau minta tolong ke Pak Gungari, mungkin saya akan menanyakan beberapa pertanyaan. Pak Gungari, siap Pak Gungari? Saya siap Bapak Artawan. Baik, terima kasih Pak Gungari. Yang pertama, sebelumnya apakah Pak Gungari pernah mendengar mengenai wawasan kebangsaan? Saya pernah mendengar dan juga pernah mempelajari wawasan kebangsaan itu di sekolah dulu. Baik, jadi dari sekolah dulu sudah pernah mendengar wawasan kebangsaan ya. Apa sih itu wawasan kebangsaan menurut Pak Gungari? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu adalah konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga negara dari suatu negara, akan diri dan lingkungannya, dan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih Pak Gungari. Menurut Pak Gungari, apakah wawasan kebangsaan itu penting? Menurut saya, wawasan kebangsaan itu sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Oke, jadi itu tentang wawasan kebangsaan. Nah, sekarang saya mau pindah ke bela negara. Kalau untuk bela negara, apakah sebelumnya Pak Gungari juga pernah mendengar mengenai bela negara? Saya pernah mendengar dan juga mempelajari apa itu bela negara, karena saya juga pernah mempelajari hal itu di sekolah. Baik, jadi dari sebelum CPNS Pak Gungari sudah pernah mengenal mengenai bela negara ya. Apa sih kalau menurut Pak Gungari bela negara itu? Bela negara menurut saya adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara yang baik secara perorangan maupun kolektif dan dalam menjaga kedaulatan negara Kesatuan Republik Indonesia ini dan juga keselamatan bangsa dan negara. Oke, baik. Jadi menurut Pak Gungari bela negara itu penting? Menurut saya bela negara itu penting karena dalamnya memiliki tekad, sikap, dan perilaku yang harus ditimbulkan dalam diri sebagai warga negara yang baik. Baik, oke. Nah, jadi sekarang ini Pak Gungari kan sebagai CPNS nih. Nah, kira-kira tindakan yang Pak Gungari lakukan untuk mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari ini apa sih? Contoh, saya mengimplementasikan diri bela negara yang baik. Contohnya adalah saya datang ke kantor tepat pada waktunya dan juga menjaga kebersihan kantor, memelihara peralatan kantor, dan juga berpakaian rapi sesuai aturan-aturan yang berlaku. Baik, jelas sekali ya jawabannya ya. Kemudian menurut Pak Gungari nih, kira-kira warga masyarakat itu apakah ada yang belum mengetahui tentang wawasan kebangsaan dan bela negara? Menurut saya, yang mengetahui wawasan kebangsaan dan bela negara itu ada yang tahu, ada yang tidak. Tergantung kalau jika orang sudah berpendidikan dari TK maupun sampai SMA, tentu orang tersebut sudah tahu. Jika seorang pedesaan ataupun di desa-desa terpencil yang jarang mendapatkan pendidikan, mungkin orang-orang di sana belum mengetahui apa itu wawasan kebangsaan dan juga bela negara. Baik. Kira-kira nih, apakah Pak Gungari tahu gimana sih solusinya agar masyarakat yang belum tahu tentang bela negara dan wawasan kebangsaan ini
supaya menjadi tahu? Kira-kira apakah punya solusi, pendapat Pak Gongari? Solusi yang saya bisa berikan yaitu harus pemerintah bisa memberikan pendidikan yang setara, yang setara dengan masyarakat di desa terpencil tersebut, dan juga memberikan beasiswa bagi masyarakat yang tidak mampu, yang mempunyai kemampuan yang baik di bidang pendidikan atau bidang olahraga lainnya. Baik, terima kasih banyak Pak Gongari. Nah, tadi kita bicara tentang bela negara dan wawasan kebangsaan. Sekarang saya pindah ke isu yang terjadi di negara kita. Sebelumnya, apakah Pak Gongari tahu di mana letak ibu kota negara kita saat ini? Letak ibu kota saat ini masih di kota Jakarta, Pak Gong Artawan. Baik. Terus, apakah Pak Gongari mengetahui tentang berita wacana terkait pemindahan ibu kota? Sebelumnya saya pernah mengetahui berita tersebut di acara televisi maupun berita-berita koran maupun media-media cetak lainnya. Baik, jadi dari media sosial juga ya. Apakah Pak Gongari tahu alasan pemindahan ibu kota tersebut? Menurut media atau sumber-sumber berita yang saya tahu, alasan pemindahan ibu kota tersebut adalah untuk lebih meningkatkan lagi infrastruktur yang ada dalam dan juga memanfaatkan sumber daya manusia yang ada di Kalimantan tersebut. Baik, jawabannya bagus sekali. Nah, ini pertanyaan terakhir nih, Pak Gongari. Nah, terkait isu yang tadi, kira-kira kalau dari tanggapan Pak Gongari pribadi nih, gimana sih tanggapannya? Mungkin yang positif, yang negatif, atau positif saja, silahkan Pak Gongari. Tanggapan saya akan pemindahan ibu kota ke Kalimantan tersebut, saya menganggapkan dengan hal yang positif. Mungkin dengan pemindahan ibu kota di Kalimantan tersebut bisa dimanfaatkan lebih lagi sumber daya manusia yang ada di sana dan bisa dimanfaatkan untuk seluruh warga negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Baik, terima kasih banyak Pak Gongari untuk kesempatannya. Sebelumnya mohon maaf sudah saya ganggu waktunya Pak Gongari. Ya, siap, baik Bapak Artawan. Ya, terima kasih banyak Pak Gongari. Silahkan melanjutkan aktivitasnya. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Gongari. Siap, Bapak Artawan. Selamat siang, perkenalkan nama saya Made Budi Hartama, CPNS dari Lapas Kelas 2B Karangasem, Angkatan 46, Kelompok 4, nomor absen 33. Baik, di sini saya akan memimpin jalannya podcast yang saya bawa dan bersama dengan salah satu narasumber dari aparatur sipil negara. Siapakah dia? Mari kita cari tahu. Selamat siang Bapak, izinkan perkenalkan nama saya Made Budi Hartama. Di sini saya sebagai moderator pada podcast Bela Negara. Mohon izin, apakah bisa Bapak memperkenalkan diri? Perkenalkan, nama saya Gede Doni Setiawan Hadi. Pekerjaan saya sebagai penjaga tahanan di Lapas Kelas 2B Singareja. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama, apakah Bapak tahu apa itu wawasan kebangsaan? Wawasan kebangsaan adalah fondasi kita dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara. Baik, terima kasih. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apakah wawasan kebangsaan itu penting? Bisa diberikan alasannya ya Pak? Ya, sangat penting sekali. Kenapa? Karena kita sebagai masyarakat Indonesia menggunakan wawasan kebangsaan sebagai fondasi dan pedoman dalam berperilaku sesuai aturan yang ada. Lanjut ke pertanyaan bela negara. Apakah Bapak pernah mendengar apa itu bela negara? Pernah, pada saat saya mengikuti pelatihan sebelumnya, yaitu pada Diklat tahun 2020. Lalu, menurut Bapak, apa itu yang dimaksud dengan bela negara? Suatu sikap, tekad, dan perilaku kita dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai rasa kecintaan kita terhadap NKRI.
Masih mengenai bela negara, apakah tindakan untuk mengimplementasikan bela negara dalam kehidupan sehari-hari versi Bapak? Ya udah sangat jelas bahwa saya sebagai abdi negara di sini saya bertugas sesuai fungsi dan tugas saya. Lanjut pertanyaan selanjutnya, menurut Bapak, apakah yang terjadi jika masyarakat Indonesia tidak memahami apa itu pentingnya wawasan kebangsaan dan bela negara? Jadi menurut saya jika masyarakat Indonesia tidak memiliki wawasan kebangsaan dan nilai bela negara adalah masyarakat Indonesia tidak akan pernah bersatu dan berjalan sendiri-sendiri sesuai dengan tujuannya masing-masing. Baik, pertanyaan selanjutnya mengenai isu yang ada di Indonesia. Apakah Bapak pernah mendengar isu terkait wacana pemindahan ibu kota? Saya tahu, saya dapat berita itu dari media sosial saya. Lalu, apakah Bapak tahu apa alasan dibalik pemindahan ibu kota tersebut? Ya, menurut saya pemindahan ibu kota itu didasarkan mungkin ibu kota Jakarta sekarang ini sudah tidak mumpuni dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana bisa kita lihat bahwa populasi penduduk di sana sudah sangat banyak dan akan menghambat roda pemerintahan negara. Lanjut pada isu berikutnya, apakah Bapak pernah membaca atau melihat terkait berita tentang penambahan masa periode jabatan presiden? Presiden di Indonesia itu menjabat sebanyak 5 tahun selama satu periode. Jadi Presiden Indonesia itu dipilih maksimal 2 kali periode. Terkait dengan 2 isu yang telah kita bahas tadi, Bapak, bagaimana tanggapan Bapak terhadap 2 isu tersebut? Yaitu pada isu pertama, yaitu pemindahan ibu kota Jakarta ke provinsi lain, itu saya sangat setuju. Kenapa? Karena kota Jakarta sudah sangat-sangat tidak dapat untuk menjalankan roda pemerintahan, dan di sana juga sudah sangat padat, dan sebaiknya dipindahkan saja ke provinsi lain untuk bisa memajukan, dan di samping itu provinsi lain juga bisa berkembang dan bisa memajukan ekonomi di sana. Terima kasih atas jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga itu bermanfaat bagi kita atau masyarakat luas pada umumnya. Baik, terima kasih Bapak. Berdasarkan wawancara dengan beberapa narasumber yang memiliki variasi latar belakang, baik usia, profesi, dan jenis kelamin, didapatkan kesimpulan bahwa banyak warga negara Indonesia yang telah mengenal arti wawasan kebangsaan dan bela negara. Setiap warga negara dapat memberikan kontribusi dalam bela negara sesuai dengan profesinya masing-masing. Selayaknya seorang ASN dan CASN dapat menerapkannya saat pelaksanaan tugas dan fungsi yang dapat dilakukan secara profesionalitas. Selayaknya mahasiswa dapat menerapkan di dalam kehidupan perkuliahannya dengan mengikuti aturan yang ada. Bela negara yang harus dilakukan semua orang adalah mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang telah diperjuangkan oleh pahlawan dahulu dan mempersiapkan kehidupan yang lebih baik untuk generasi yang akan datang. Pentingnya pemantapan wawasan kebangsaan dan penumbuh kembangan kesadaran bela negara sehingga amanat Undang-Undang Dasar 1945 untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasional dapat diwujudkan.